Pada tahun 1968, sebuah peristiwa tragis mengawali babak kelam dalam sejarah kriminal Italia. Pasangan muda, Antonio Lobianco dan Barbara Locci, ditemukan tewas di dalam mobil mereka di pedesaan Signa, dekat Florence. Peristiwa ini awalnya diklasifikasikan sebagai kejahatan gairah, tanpa menyadari bahwa ini adalah awal dari serangkaian teror. Antonio tewas di dalam mobil, sementara Barbara ditemukan tewas di luar. Yang lebih mengerikan, putra Barbara yang berusia 6 tahun, Natalino Mele, ditemukan tidur pulas di kursi belakang, menjadi satu-satunya saksi hidup yang selamat dari kejadian ini. Meskipun ada tembakan dari pistol Beretta kaliber 22, kejahatan ini tidak segera dikaitkan dengan pembunuhan berantai. Fokus awal penyelidikan adalah pada suami Barbara, Stefano Mele, yang kemudian dihukum. Ini adalah langkah awal yang salah dalam mengungkap sang monster. Teror yang sesungguhnya baru dimulai pada tahun 1974. Pasangan muda, Pasquale Gentilcore dan Stefania Pettini, ditemukan tewas di mobil mereka di Borgo San Lorenzo. Mereka ditembak, dan yang paling mengerikan, jenazah Stefania dimutilasi secara brutal pasca mortem. Modus operandi yang mengerikan ini, yaitu penembakan pasangan di mobil dengan pistol 22 yang sama dan mutilasi organ genital wanita, menjadi ciri khas Monster of Florence. Ini memicu ketakutan massal di seluruh wilayah Tuscany. Antara tahun 1974 dan 1985, serangkaian pembunuhan ganda terjadi setiap beberapa tahun, selalu menargetkan pasangan muda yang memadu kasih di daerah terpencil. Setiap kejahatan membawa kembali ingatan akan kekejaman sebelumnya. Korban-korban berikutnya meliputi Giovanni Foggi dan Carmela Denuccio tahun 1981, Stefano Baldi dan Susana Cambi tahun 1981, Horst Maya dan Werus tahun 1983, dua turis Jerman, dan banyak lagi. Pola kejahatan ini semakin jelas dan mengkhawatirkan. Mutilasi yang dilakukan terhadap jenazah wanita menjadi sangat spesifik dan mengerikan, menunjukkan motif psikologis yang dalam dan sadis dari sang pembunuh. Publik mulai menjulukinya Il Mostro atau Sang Monster. Ketakutan melanda Florence dan sekitarnya. Pasangan muda menghindari area terpencil, dan banyak yang merasa tidak aman bahkan di rumah sendiri. Polisi berjuang keras mencari petunjuk, namun sang monster selalu selangkah lebih maju. Meskipun jumlah korban terus bertambah, polisi mengalami kesulitan besar dalam mengidentifikasi pelaku. Kurangnya saksi, bukti forensik yang minim, dan metode investigasi pada era itu menjadi tantangan besar. Penyelidikan kasus Monster of Florence menjadi salah satu yang paling rumit dan kontroversial dalam sejarah Italia. Ribuan orang diinterogasi, dan puluhan dicurigai, namun tanpa hasil konkret selama bertahun-tahun. Salah satu figur kunci dalam penyelidikan adalah Hakim Silvia Della Monica dan Jaksa Piero Luigi Vigna. Mereka berhadapan dengan tekanan publik yang besar dan misteri yang tampaknya tak terpecahkan. Penyelidikan berulang kali fokus pada individu-individu yang kemudian terbukti tidak bersalah, seperti Pietro Pacciani, seorang petani lokal dengan riwayat kekerasan. Ia divonis bersalah, namun kemudian dibebaskan dan meninggal sebelum banding terakhir. Teori komplotan setan atau sekte satanisme juga sempat menjadi fokus, terutama setelah mutilasi yang sangat spesifik. Hal ini menambah dimensi mistis dan ketakutan pada kasus tersebut. Media massa memainkan peran besar, mengikuti setiap perkembangan kasus dan seringkali menyajikan spekulasi yang menambah kebingungan. Tekanan publik untuk menangkap monster semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1994, penyelidikan mengambil arah baru yang kontroversial, berfokus pada Compagni di Merende atau Comrades of Snags, sekelompok pria tua dari pedesaan Tuscan, termasuk Mario Vanni dan Giancarlo Lotti. Berdasarkan kesaksian dari salah satu Comrades, Giancarlo Lotti, yang menjadi saksi mahkota, polisi percaya bahwa mereka telah menemukan monster. Lotti memberikan kesaksian rinci tentang beberapa pembunuhan. Mario Vanni kemudian dihukum atas 4 dari 8 pembunuhan Monster of Florence, berdasarkan kesaksian Lotti dan beberapa bukti circumstantial. Ia divonis penjara seumur hidup. Lotti sendiri menerima hukuman yang lebih ringan. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya memuaskan banyak pihak. Pistol kaliber 22 yang digunakan dalam semua pembunuhan tidak pernah ditemukan, dan motif jelas untuk kejahatan begitu keji dari kelompok pria tua ini masih dipertanyakan. Banyak teori konspirasi muncul, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain, atau bahkan orang yang lebih berkuasa yang terlibat dan melindungi pembunuh sesungguhnya. Kasus ini tetap menjadi sumber spekulasi tak berujung. Pembunuhan-pembunuhan Monster of Florence berhenti setelah tahun 1985, meninggalkan 8 pasangan tewas dan luka mendalam di hati masyarakat Italia.
Tidak ada pembunuhan serupa yang tercatat setelah itu. Meskipun beberapa orang dihukum, banyak yang percaya bahwa monster yang sebenarnya, atau setidaknya dalang utamanya, tidak pernah benar-benar tertangkap atau diidentifikasi. Misteri ini terus menghantui Italia. Kasus ini menjadi subjek banyak buku, film dokumenter, dan perdebatan di Italia, menyoroti tantangan dalam penyelidikan kejahatan berantai dan kompleksitas psikologi kriminal. Untuk keluarga korban, tidak ada penutupan yang sesungguhnya. Setiap tahun, mereka mengenang orang-orang yang mereka cintai yang diambil secara brutal oleh kekuatan yang tidak mereka mengerti. Monster of Florence tetap menjadi salah satu kasus dingin paling terkenal di dunia, sebuah pengingat akan kegelapan manusia dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab sepenuhnya.